nasib mereka yang menatap terlalu lama ke cermin sang ratu. Kirana selalu terpesona dengan misteri masa lalu. Dia senang menjelajahi rumah neneknya yang sudah tua, terutama lotengnya. Tempat berbagai benda peninggalan zaman dahulu yang terlupakan tergeletak di sudut-sudut yang penuh debu. Disitulah, di antara sarang laba-laba dan peti-peti tua, dia pertama kali menemukan cermin itu. Pada pandangan pertama, cermin itu tidaklah istimewa, permukaannya tertutup lapisan debu tebal, bingkainya gelap karena usia. Tetapi begitu dia mengusap kaca itu, sensasi aneh menyelimuti dirinya. Refleksi di cermin itu berkilauan dengan cahaya redup, seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi di balik permukaannya, menunggu untuk diungkap. Bingkainya terornamen, dipahat dengan simbol-simbol aneh yang tampak bergerak seiring dia memandangnya, hampir seolah-olah mereka hidup. Penasaran, Kirana mendekat, napasnya mengembun di kaca. Dia mengusapnya lagi dan menatap ke dalam refleksi itu, setengah mengharapkan melihat wajahnya sendiri menatap kembali. Namun, saat dia menatap lebih lama, refleksinya mulai berubah. Tepi-tepi wajahnya memudar, dan sebuah sosok bayangan muncul di cermin, bergerak menjauh darinya. Jantungnya berdebar kencang. Sosok itu adalah seorang wanita, Pale, dengan mata cekung dan senyum lebar yang mengerikan. Tiba-tiba, Kirana merasakan dingin merayap di tulang punggungnya. Sebuah tangan dingin, seolah-olah datang entah dari mana, terletak ringan di bahunya. Dia berputar panik, tetapi loteng itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Dia sendirian, namun sensasi sedang diawasi tetap ada. Denyut nadi Kirana semakin cepat saat dia menoleh kembali ke cermin. Wanita itu sudah menghilang, namun sesuatu yang lain telah menggantikan refleksinya. Wajah seorang anak kecil, basah dengan air mata, dan mata lebar, menatapnya. Ekspresi anak itu adalah ekspresi keputusasaan, diam-diam memohon untuk dibantu. Napas Kirana terhenti. Ini bukan hanya refleksi, ini adalah pesan. Cermin itu mulai bergetar dengan energi yang mengerikan. Udara terasa berat, dan kaki Kirana mulai tergelincir. Dia tersandung ke depan, tangannya mencoba untuk menahan diri. Tetapi rasanya seperti cermin itu menariknya masuk. Semakin dia berjuang, semakin sulit untuk menahan diri. Kaca itu semakin dingin lagi, hingga rasanya seperti es di ujung jarinya. Teriakan Kirana bergema di loteng yang kosong, namun segera ditelan oleh cermin. Dalam sekejap, dia tidak lagi berdiri di loteng. Dia berada di dalam cermin. Dunia yang kini dia masuki seperti tidak ada yang pernah dilihatnya. Udara terasa berat dan sesak, dan tanah di bawahnya retak dan dingin. Lampu-lampu redup yang berkelip melayang di kejauhan, melemparkan bayangan panjang yang aneh. Refleksi wajahnya sendiri hilang, digantikan oleh wajah anak yang tadi dia lihat. Dia tidak lagi sendirian. Di sekelilingnya, dia bisa mendengar bisikan-bisikan samar, suara anak-anak yang hilang dan terlupakan, tangisan mereka yang memohon bantuan menyatu dalam satu paduan yang menyayat hati. Saat dia berjalan melewati lanskap cermin yang suram itu, dia melihat anak-anak lain, Pale, dengan mata cekung, wajah mereka penuh dengan kesedihan. Mereka bergerak tanpa tujuan, seolah-olah sudah berada di sini selama bertahun-tahun, atau mungkin berabad-abad. Beberapa di antara mereka menangis, yang lain hanya menatap kosong ke kejauhan. Hilang dalam pencarian tanpa henti untuk jalan keluar yang tidak akan pernah datang. Kirana mencoba berbicara, namun suaranya ditelan oleh udara. Seolah-olah ruang tempat dia berada adalah kehampaan yang menyerap suara. Dia mencoba berlari, untuk melarikan diri, tetapi dunia ini membentang tanpa akhir, tanpa ampun. Cermin itu menahannya, dan tidak peduli kemana dia melihat, dia hanya melihat refleksi jiwa-jiwa yang hilang, anak-anak yang terperangkap di dunia, yang terpelintir ini selamanya. Dan kemudian, seolah-olah dipanggil oleh pikirannya, sebuah sosok muncul di kejauhan. Itu adalah seorang wanita, tinggi dan kurus, kulitnya pucat dan halus seperti marmer. Dia mengenakan gaun panjang yang mengalir.
Rambut hitamnya jatuh ke belakang. Kirana bisa merasakan kehadirannya sebelum dia bahkan melihatnya. Udara menjadi lebih dingin, dan bisikan-bisikan anak-anak tampaknya mereda saat sosok itu mendekat. Itulah sang ratu. Senyumannya lebar dan mengerikan, meregang tidak wajar di wajahnya. Matanya cekung, lubang hitam yang tampaknya menarik segala sesuatu ke dalamnya. Dia adalah roh yang pernah memiliki cermin itu, yang telah menjerat jiwa-jiwa anak-anak yang hilang di dalamnya. Dan sekarang, Kirana hanyalah salah satu dari mereka. Suara sang ratu terdengar di dalam pikiran Kirana, lembut dan menggoda. Kau seharusnya tidak pernah melihat ke dalam cermin, anakku. Sekarang, kau milikku, seperti mereka. Tubuh Kirana gemetar, dan beratnya rasa takut menghimpit dadanya. Mengapa? Mengapa kau melakukan ini? Dia berbisik, meskipun dia tahu dia tidak akan pernah mendengar jawaban yang masuk akal. Senyuman sang ratu semakin lebar, jika itu bahkan mungkin. Aku adalah penjaga jiwa-jiwa yang hilang. Mereka yang tertarik pada cermin menjadi milikku. Hidup mereka sudah lenyap. Jiwa-jiwa mereka terperangkap dalam penjara abadi ini. Mereka mengembara, mencari jalan keluar yang takkan pernah datang. Mata Kirana terbuka lebar saat dia memandang anak-anak lain di sekitarnya. Mereka semua hilang, terjebak dalam siklus tak berujung dari pencarian, harapan, namun tidak pernah menemukan. Dan sekarang, dia adalah salah satu dari mereka. Pada saat itu, Kirana memahami kebenaran yang mengerikan. Sang ratu bukan hanya roh. Dia adalah kekuatan, makhluk yang memakan jiwa-jiwa yang hilang, menarik mereka ke dalam cerminnya dan menahan mereka selamanya. Senyuman sang ratu bukanlah senyuman kegembiraan, itu adalah senyuman kekuasaan, kekuasaan yang datang dari siksaan tanpa akhir dari jiwa-jiwa yang telah dia ambil. Saat sisa harapan terakhir menghilang dari Kirana, dia menyadari tidak ada jalan keluar. Cermin itu bukan hanya sebuah refleksi, itu adalah penjara, dan dia tidak akan pernah bebas. Sejak hari itu, suara Kirana bergabung dengan paduan suara anak-anak yang hilang, bisikannya menyatu dengan mereka, memanggil dalam teriakan yang tak pernah berhenti untuk bantuan yang takkan pernah dijawab. Dia pun menjadi bagian dari cermin, terperangkap dalam permukaan dingin dan abadi, selamanya terikat pada kehendak sang ratu. Dan seiring berlalunya waktu, mungkin ada jiwa penasaran lainnya yang akan menemukan jalan mereka ke loteng itu, tanpa sadar akan kengerian yang menanti mereka. Cermin itu akan menunggu, sabar dan lapar, untuk korban berikutnya. Karena di dunia sang ratu, tidak ada yang benar-benar pergi.